sampai di makom Pucuk Cendana. Tujuan kita yang kedua. Sekarang pukul 2 dini hari. Oke, saksikan terus video selanjutnya. Ini adalah lokasi dari tujuan kita yang kedua, yaitu makam dari Sunan Cendana. Sunan Cendana sendiri adalah salah satu cucu dari Sunan Ampel. Beliau keturunan ke-25 dari Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Syekh Zainal Abidin. Sunan Cendana diberikan julukan dari masyarakat sekitar dikarenakan dulu ada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Beliau Sunan Cendana bertapa di sebuah pohon cendana sehingga masyarakat lebih mengenal sebagai Sunan Cendana. Ada cerita yang menarik dari kisah perjalanan beliau dari Surabaya menuju ke Pulau Madura. Saat beliau hendak menyeberangi Selat Madura, beliau tiba-tiba dihampiri oleh seekor ikan mondung yang sangat besar. Dan ikan itu berkata kepada Sunan Cendana, "Saya siap mengantarkan Kanjeng Sunan." Dan seketika itu naiklah Sunan Cendana di punggung ikan tersebut menuju Pulau Madura. Sampainya di pinggiran pantai Madura, tepatnya di Kecamatan Kuanyar di sebelah timur pantai Rongkong. Turunlah Sunan Cendana tersebut dari ikan mondung. Sunan Cendana berkata kepada ikan mondung tersebut, "Hai ikan, imbalan apa yang engkau mau dari saya?" Dan ikan mondung tersebut berkata, "Saya tidak menginginkan apa-apa, melainkan barokah darimu." Dan Sunan Cendana secara spontan berjanji kepada ikan mondung tersebut, "Apabila ada keturunan saya yang memakan engkau dan keturunanmu, maka keturunan saya akan mengalami suatu penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan atau diobati." Ikan mondung pun langsung pergi ke tengah lautan Selat Madura. Sampai detik ini keturunan dari Sunan Cendana tidak bisa makan ikan mondung dikarenakan sabda dari Sunan Cendana itu sendiri. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka wa tariqa ilaika wa usulaka bihaqikatil ma'rifat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma
Hasimin Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimin Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, kita telah sampai di tujuan yang ketiga. Setelah kita dari Bujuk Tokolong lalu ke Bujuk Cendana dan ini menuju ke Bujuk Sara. Kita di sini nanti akan beristirahat dulu dan akan melanjutkan besok pagi menuju ke Mbah Holil, lalu kita akan pulang. Saksikan terus video dari Kelambu Kuning Channel. Oke. Di komplek pemakaman ini terdapat 3 makam dimakamkan di sini. Mereka adalah Syekh Syarifuddin atau Sayyid Muhsin bin Ahmad bin Toha bin Yahya. Yang kedua Siti Maisarah atau Syarifah Zainah binti Ahmad bin Toha bin Yahya. Dan yang ketiga Sayyid Abdullah atau Sayyid Abdullah bin Umar bin Toha bin Yahya. Ketiga wali tersebut adalah cucu dari Sayyid Toha atau Sayyid Thohir Semarang. Syekh Syarifuddin adalah salah seorang ulama karismatik di daerah Bangkalan, Madura. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Jauhari Umar bahwa beliau adalah masih keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dan beliau yang telah memberi ijazah bacaan manakib kepada Syekh Ahmad Jauhari Umar yang kemudian diamalkan oleh banyak kaum muslimin dan muslimat. Ada kisah kekaromahan dari beliau. Dulu ketika Bupati Bangkalan hendak ingin mendirikan Masjid Agung Bangkalan, maka diundanglah beberapa aparat yang terkait untuk bermusyawarah dalam rangka mendirikan masjid. Maka ada beberapa hal yang menjadi kendala usaha pembangunan masjid saat itu, yaitu kurangnya bahan kayu dalam jumlah yang sangat cukup banyak. Ketika mereka tengah bermusyawarah memikirkan jalan keluar, tiba-tiba hadirlah Sayyid Syarifuddin dalam keadaan kering. Padahal saat itu hujan di luar sangat deras. Setelah mereka mengutarakan segala kendala kepada Sayyid Syarifuddin, maka Sayyid Syarifuddin berkeinginan melihat kayu yang sudah diperoleh untuk membangun masjid. Dan setelah beliau melihat-lihat, maka beliau memerintahkan agar kayu-kayu tersebut ditutup dengan kain putih. Dan setelah berapa lama dibiarkan, maka dibukalah kain penutup kayu tersebut. Namun anehnya, semua kayu tadi telah berubah menjadi potongan-potongan kayu sesuai ukuran yang diinginkan dan sangat mencukupi untuk pembangunan Masjid Bangkalan pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, banyak dipercayai jika ada pembangunan pondok pesantren ataupun masjid ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan dakwah Islam di
disarankan sowan ataupun berziarah ke makam Syekh Syarifuddin. Siapa tahu Allah memberikan pertolongan lewat berkah beliau, bisa dimudahkan segala rencana pembangunan tersebut, seperti materi ataupun bahan-bahan yang lainnya.